Halo semuanya, balik lagi di Art Film. Kali ini Art Film akan membahas sebuah drama Korea yang akhir-akhir ini lagi viral nih guys. Drama ini menceritakan tentang pahitnya kehidupan seseorang bernama Oh Esun. Dari kecil hidup miskin di sebuah pulau bernama Jeju di Korea Selatan, Esun pun bercita-cita ingin keluar dari pulau itu dan sukses di kota besar di Korea. Namun, kemalangan demi kemalangan dihadapi Esun, mulai dari ditinggal ayahnya sewaktu kecil hingga dia harus hidup miskin dan menumpang di rumah keluarganya. Dan tak lama setelah itu, ibunya pun ikut berpulang meninggalkan Esun yang sebatang kara. Ya, drama tersebut berjudul When Life Give You Tangerines. Drama yang dirilis Netflix ini menampilkan kesan sedih yang berbeda dari drama lain sehingga menyita perhatian banyak penonton. Nah, untuk kalian yang tidak sanggup melihat kesedihan namun penasaran dengan kisahnya, Art Film akan merangkumkan kisahnya untuk kalian. Namun sebelum itu, tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang nenek tua yang sedang berada di sebuah panti jompo. Dia bernama Oh Esun. Para lansia di panti itu terlihat sedang melakukan kegiatan menulis puisi yang dipandu oleh penjaga panti itu. Namun terlihat nenek Oh Esun belum menuliskan apa-apa. Dia terlihat seperti memikirkan sesuatu. Lama merenung, akhirnya nenek Esun mulai mencoret kertas itu dengan warna biru. Dan cerita pun dimulai. Di sebuah tepi pantai di tahun 1960-an, seorang gadis kecil bernama Oh Esun sedang memanggil seseorang yang sedang menyelam mengambil rumput laut. Rupanya orang tersebut adalah ibunya sendiri. Esun memanggil dengan begitu keras dan menyuruh ibunya berhenti untuk istirahat. Dia memanggil sambil berkata mengapa ibunya begitu berusaha bekerja keras. Sementara teman-teman ibunya yang lain sudah lama kembali ke pantai dan beristirahat. Di sini diperlihatkan sepertinya kehidupan Esun ini cukup tergolong miskin, sehingga ibunya harus bekerja keras. Seorang teman Esun bernama Yang Gwansik kemudian menghampiri Esun yang masih menunggu ibunya kembali ke pantai. Diceritakan bahwa Gwansik ini selalu menghampiri dan mencoba membantu Esun karena Gwansik sangat menyukai Esun. Teman ibu Esun yang melihat Gwansik kemudian mencandai tingkah Gwansik itu. Esun yang tidak suka Gwansik diledek kemudian menyuruh Gwansik untuk pergi. Beberapa saat kemudian ibu Esun tiba di pantai dengan menggigil karena kedinginan. Dia kemudian mengajak Esun pulang. Kemudian diperlihatkan Esun dan ibunya yang sedang bercerita di depan rumah ibu Esun. Terlihat rumah itu sangat memprihatinkan. Esun bercerita kepada ibunya bahwa dia berhasil menjadi juara 2 lomba menulis puisi di kelasnya. Esun meminta ibunya untuk melihat karyanya itu. Namun ibu Esun yang sibuk bekerja tidak sempat melihatnya dan kemudian menyuruh Esun untuk segera pulang ke rumah pamannya. Dan diketahui bahwa ayah Esun ini sudah lama meninggal. Dan ibunya sudah menikah lagi dengan orang lain bernama Yom Byung Chol dan memiliki 2 orang anak dari pernikahan keduanya. Namun diceritakan bahwa ayah tiri Esun ini sangat pemalas dan tidak punya kerjaan. Esun yang sudah ditinggal ayah kandungnya pun harus tinggal bersama pamannya karena hidup mereka lebih baik dari ibu Esun dan bisa menyekolahkan Esun. Namun sayang Esun yang tinggal bersama pamannya rupanya tidak diperlakukan adil seperti anak kandungnya. Esun sering tidak dibagikan lauk ikan seperti anak kandungnya yang lain. Mendengar cerita Esun itu, ibunya sejenak terdiam, namun tetap menyuruh Esun pulang ke rumah pamannya itu. 밥 먹다 자꾸 막 목맥혀. Malam harinya, ayah tiri Esun diperlihatkan sedang membaca puisi milik Esun. Ayah tirinya berkata bahwa tulisan itu sangat bagus. Ibu Esun yang penasaran kemudian mengambil tulisan itu. Ayah tiri Esun berkata, jangan nanti kau akan sedih. Namun ibu Esun tetap membacanya, dan begitu dibukanya, rupanya tulisan itu berisi puisi tentang ibunya. Dalam puisi itu, Esun berkata dia ingin melihat ibunya bahagia. Tidak harus menyelam mencari nafkah setiap hari demi 100 won. Dia ingin cepat dewasa sehingga memberikan ibunya 100 won setiap hari, sehingga ibunya bisa bahagia. Melihat puisi itu, menangislah ibu Esun. Sementara di rumah pamannya, Esun diperlihatkan sedang mencuci piring. Esun bahkan belum bisa makan malam seperti penghuni lain di rumah itu.
Makan malamnya harus disimpannya terlebih dahulu untuk menyelesaikan cuciannya. Saat itu Guansik datang lagi, membawakan jualan ikan miliknya kepada Paman Esun. Di situ Guansik protes kepada Paman Esun, kenapa hanya selalu membeli 5 ekor ikan, padahal ada 6 orang yang tinggal di rumahnya. Tentu saja ikan yang dibeli tersebut bukan untuk Esun. Paman Esun kemudian menyuruh Guansik pulang dan tidak usah banyak protes. Namun tiba-tiba Ibu Esun datang dengan membawa 2 ikat ikan yang banyak dan langsung melempar ikan ke depan Paman Esun. Dengan marah dan mata berkaca-kaca, Ibu Esun berkata kepada Nenek Esun bahwa Esun harus diperlakukan sama seperti cucunya yang lain. Memang ayahnya sudah meninggal, namun dia tetaplah keluarga dan tidak sepantasnya diperlakukan tidak adil. Ibu Esun kemudian membawa Esun pergi dari tempat itu dan berkata kepada Esun, mulai sekarang Esun harus tinggal dengannya dan harus jadi orang sukses di masa depan. 부장은 먹을만 하지? 내 새끼만 쳐다보고 살아보기. Setibanya di rumah, Ibu Esun pun dengan gembira berkata kepada ayah tiri Esun bahwa dia harus berumur panjang untuk melihat Esun dewasa dan menjadi sukses. Ayah tiri Esun pun berkata bahwa Esun pasti akan menjadi orang yang hebat. Beberapa hari setelah itu diperlihatkan Esun yang menangis karena gagal menjadi ketua kelas. Dia bercerita bahwa dia hanya menjadi wakil, sementara temannya bernama Manki menjadi ketua kelas. Awalnya Ibu Esun tidak terlalu mengambil pusing dengan tangisan Esun. Namun setelah mendengar cerita Guansik bahwa sebenarnya Esunlah yang harus menjadi ketua kelas karena mendapatkan 37 suara, sementara Manki hanya 27 suara. Namun karena Manki anak orang kaya, makanya guru mereka menjadikan Manki ketua kelas dan Esun menjadi wakilnya. Mendengar itu, Ibu Esun pun terdiam. Besoknya dia pergi membajak sebuah ladang milik kerabatnya. Kerabatnya itu sudah melarangnya dan berkata bahwa dia tidak punya uang untuk membayar Ibu Esun. Namun rupanya Ibu Esun membajak ladang itu bukan untuk digaji, melainkan untuk meminjam kalung milik kerabatnya itu agar terlihat rapi saat ke sekolah Esun. Sumpah ceritanya sangat sedih. Demi bisa terlihat rapi ke sekolah anaknya, dia harus membajak ladang yang luas ini. Ibu Esun kemudian pergi ke sekolah Esun untuk menghadap wali kelasnya. Di situ Ibu Esun melihat puisi milik Esun yang menjadi juara 2. Rupanya lebih bagus dibandingkan puisi milik Manki yang menjadi juara 1. Esun menjadi juara 2 karena dia tidak sekaya Manki. Wali kelasnya pun datang dan langsung bertemu dengan Ibu Esun. Ibu Esun pun memohon kepada wali kelas itu untuk memperlakukan anaknya dengan adil. Dia kemudian memberikan bingkisan yang rupanya isi di dalamnya adalah uang. Yang demi Esun, ibunya rela memberikan uang hasil usahanya kepada wali kelasnya. Di perjalanan pulang pun Esun terlihat senang ibunya bisa datang ke sekolahnya. Esun pun berkata bahwa setelah dipikirnya kembali, dia tidak apa-apa jika harus menjadi wakil ketua kelas. Dia sudah bahagia dengan menjadi wakil. Ibu Esun yang mendengar itu pun dengan sedih kemudian berkata, Esun, ibulah yang miskin, bukan dirimu. Jadi jangan kalah, gapailah cita-citamu. Nah, di sini nih guys, jika kalian nonton drama aslinya, kalian pasti akan menangis. 내가 일단 크면은 일단 엄마가 가난하지. 네가 가난한 거 아니야. 무지개 살아. Hari pun berlalu setelah kejadian itu, musim berganti. Namun bukannya kebahagiaan yang didapat diperlihatkan Ibu Esun yang sedang diobati oleh seorang dukun yang mana dukun tersebut merupakan nenek dari Guansik. Diceritakan dukun tersebut dibawa oleh teman-teman ibunya untuk menyadarkan Ibu Esun yang hampir saja mati di laut karena menyelam mencari rumput laut. Diketahui Ibu Esun ini mengidap penyakit pernapasan yang cukup serius akibat terlalu sering menyelam. Esun yang sedih melihat ibunya seperti itu kemudian mengambil baju menyelam ibunya dan membakarnya. Dia kemudian pergi ke laut dan menangis di sana. Esun berteriak memarahi lautan itu. Dia berkata tolong izinkan ibunya yang hanya mau mencari nafkah. 내가 다 해주려고 왜? 진짜 목걸이랑 엄마 해봐야지. Saat itu lagi-lagi Guansik muncul, menghibur Esun dan membawakan daging untuknya. Malam harinya, Ibu Esun yang menyadari sepertinya hidupnya tidak akan lama lagi, kemudian mendatangi rumah nenek Esun. Sepertinya dia ingin menitipkan Esun. Setelah itu, dia membangunkan Esun yang sedang tertidur. Dia mengajak Esun makan kerang yang didapatkannya dari laut dan mewarnai kuku Esun. Dia berkata bahwa jika dia sudah meninggal, Esun harus bisa hidup sukses dan hidup bahagia.
Esun yang mendengar itu pun langsung menangis, tak mau ditinggalkan ibunya. Esun berkata kenapa ayahnya meninggal dan kenapa ibunya juga harus meninggal. Namun ibu Esun berkata seperti itulah hidup. Pada akhirnya orang tua akan pergi meninggalkan anaknya. Di malam itu ibunya pun berpesan kepada Esun, jika dia meninggal Esun harus pergi ke rumah neneknya dan jangan tinggal bersama ayah tirinya yang tidak punya kerjaan. Sambil dinyanyikan lagu, Esun pun tertidur dalam pangkuan ibunya. Tak lama setelah itu, kabar duka pun datang. Ibu Esun benar-benar meninggal. Ibunya yang seharusnya melihat Esun dewasa dan sukses harus meninggal di usianya yang masih 29 tahun. Esun tentu saja terpukul dengan kejadian itu. Dia kemudian menangis ditemani Gwansik di depan foto ibunya. Hari berlalu, rupanya Esun tidak mendengarkan permintaan ibunya untuk pergi ke rumah neneknya. Dia lebih memilih tinggal bersama ayah tirinya, yang pemalas karena tidak tega meninggalkan kedua adiknya yang masih kecil. Esun bahkan harus berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bukannya membantu, ayah tiri Esun tak tahu lalu lalang kemana dan hanya tahu memohon untuk Esun tinggal bersama dengannya. Untungnya ada Gwansik yang selalu membantu Esun. Akhirnya tanpa terasa Esun pun sudah menjadi remaja dan besar bersama keluarga tirinya itu. Sampai akhirnya suatu ketika karena sudah lelah dimanfaatkan ayah tirinya yang pemalas, akhirnya Esun memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Namun saat itu ayah tirinya menahannya dan berjanji akan mengkuliahkan Esun, asalkan Esun mau merawat kedua adik tirinya itu sampai mereka besar. Esun pun menyuruh ayah tirinya itu berjanji demi kedua adiknya itu. Namun ayah tirinya berkata dia berjanji demi ibu Esun. Dan di sini terlihat sepertinya ayah tirinya ini tidak akan menepati janji itu. Dan lagi-lagi hanya akan memanfaatkan Esun. Namun mendengar janji itu, Esun pun tanpa curiga percaya. Dan dengan giat belajar, dia terus berkebun dan berjualan kubis bersama Gwansik hingga akhirnya menjadi dewasa. Diperlihatkan, Esun yang sedang berjualan bersama Gwansik tiba-tiba didatangi nenek Gwansik yang marah-marah kepada Esun. Begitu melihat nenek Gwansik datang, Esun pun langsung kabur, sementara Gwansik menahan neneknya itu. Di sini diceritakan bahwa nenek Gwansik ini tidak menyukai Esun, karena menurutnya Gwansik tidak boleh bersama-sama dengan Esun, karena akan membawa sial. Setelah neneknya pergi, Gwansik pun kembali menghampiri Esun. Mereka kemudian berjalan pulang. Dari kejauhan, ibu dan nenek Gwansik memperhatikan tingkah mereka berdua itu. Di situ, ibu Gwansik berkata kepada nenek Gwansik untuk membiarkan saja mereka berdua, karena itu hanyalah perasaan cinta sesaat. Tidak perlu dipusingkan. Gwansik hanya merasa kasihan dengan Esun, makanya selalu membantu Esun. Begitu pikir ibu Gwansik. Berpindah ke Gwansik dan Esun, di perjalanan pulang itu, Esun kemudian berkata kepada Gwansik bahwa dia tidak mau menikah dengan Gwansik. Esun berkata dia ingin menikah dengan orang dari Seoul dan menjadi kaya suatu saat nanti. Gwansik kemudian berkata, lalu kenapa kau meletakkan tanganmu dalam sak kuku? Tanpa terasa, Esun dan Gwansik pun tiba di sebuah taman bunga kanola yang indah. Di sana, Esun berkata bahwa Gwansik hanya mengasihaninya. Namun Gwansik berkata bahwa jika hanya kasihan, dia bisa memberikannya kepada pengemis. Esun bertanya apa maksud dari perkataan Gwansik itu, dan mengapa Gwansik tidak pernah menyatakan perasaan yang sebenarnya kepada Esun. Dan akhirnya di sana, di padang yang dihiasi bunga kanola, Gwansik pun menyatakan cintanya pertama kali kepada Esun. Anjay! Esun yang sedang kasmaran karena baru saja dicipok oleh Gwansik pun dengan gembira pulang ke rumahnya. Namun kegembiraannya itu sirna ketika dia sampai di rumah dan mendapati ayah tirinya yang sedang bersembunyi bersama pacar barunya di dalam lemari rumahnya. Esun yang kesal karena harus tinggal dengan pacar ayahnya itu pun pergi ke rumah neneknya dan meminta tolong untuk memberinya tempat tinggal. Namun paman Esun berkata bahwa tidak ada lagi tempat di rumah itu. Pergi saja dengan keluarga tirimu yang selama ini kau urus itu. Esun pun kembali ke rumahnya. Namun begitu sampai, Esun sudah kesal lagi karena melihat pacar ayahnya itu menurunkan foto mendiang ibunya dari dinding rumah mereka. Pacar ayah tirinya berkata bahwa dia dan ayah tirinya akan segera menikah.
karena pacarnya itu sudah dihamili ayah tiri Esun. Jadi tidak perlu lagi menyimpan foto mendiang ibu Esun di rumah itu. Esun pun marah dan berkata kepada ayahnya itu cepat berikan uang kuliah yang dia janjikan selama ini. Dan diketahui rupanya uang jualan kubis selama ini Esun berikan kepada ayahnya itu untuk tabungan kuliahnya. Namun ayah Esun yang pengecut hanya bisa diam. Sementara pacarnya berkata bahwa ayah Esun tidak punya uang sepeser pun. Itulah sebabnya ayah Esun mau menikahinya. Mendengar itu terdiamlah Esun dan tersadar telah ditipu oleh ayah tirinya. Esun pun kembali ke rumah neneknya untuk meminta bantuan tempat tinggal. Namun di sana pamannya malah menyarankan Esun untuk pergi ke Seoul dan menjadi tukang solder, alih-alih kuliah. Pamannya berkata bahwa Esun lebih baik bekerja di Seoul dan mengirimkan separuh gajinya kepada pamannya setiap bulan. Esun pun putus asa dan bingung harus kemana. Saat itulah dia teringat Gwansik. Esun berlari dan kemudian menghampiri Gwansik yang baru selesai berjualan ikan. Di sana Esun berkata kepada Gwansik bahwa dia tidak punya tempat tinggal lagi. Gwansik yang mendengar itu kemudian sedih dan memeluk Esun. Saat itu, Esun pun mengajak Gwansik untuk kabur ke kota Busan. Gwansik yang sangat mencintai Esun pun menuruti permintaan Esun. Namun sebelum itu, mereka mengambil beberapa perhiasan untuk dipakai sebagai modal di Busan. Esun mengambil perhiasan pacar ayahnya, dan Gwansik mengambil perhiasan ibunya. Setelah itu, mereka pun kabur dengan menaiki sebuah kapal. Di sana, lagi-lagi mereka hampir kena masalah karena kapten kapal meminta KTP mereka berdua. Karena diceritakan, Esun dan Gwansik ini berpura-pura dengan berkata bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Namun syukurnya Esun yang pandai berbicara berhasil lolos dari kapten kapal itu. Mereka pun tiba di Busan. Di sana mereka coba menggadaikan perhiasan itu. Namun pemilik toko perhiasan yang curiga karena mereka tidak membawa KTP tidak mau membeli perhiasan itu. Karena dia curiga perhiasan itu adalah hasil curian mereka berdua. Esun dan Gwansik pun pergi dan sampai di sebuah penginapan. Di sana mereka coba menukar perhiasan itu dengan uang sewa kamar. Ibu pemilik penginapan itu kemudian berkata tidak apa-apa. Mereka bisa membayarnya besok saja dan silakan istirahat dulu. Mendengar itu senanglah hati Esun. Sementara itu di saat yang sama ibu Gwansik yang menyadari Gwansik kabur dan perhiasannya hilang pergi ke rumah ayah tiri Esun untuk meminta pacar ayah tiri Esun membuat laporan barang hilang ke kantor polisi. Namun di luar dugaan pacar ayah tiri Esun itu malah tidak mau membuat laporan dan berkata bahwa dia tidak tahu yang mana barangnya yang hilang karena barangnya terlalu banyak. Wah, rupanya walaupun menjengkelkan, pacar ayah tiri Esun ini tidak sejahat itu terhadap Esun. Ibu Gwansik yang kesal karena tidak mendapat dukungan melaporkan Esun pun langsung berangkat menuju Busan dan melaporkan kejadian itu ke kantor polisi setempat. Di penginapan, Esun dan Gwansik tiba-tiba disuguhkan makanan dan minuman oleh pemilik penginapan itu. Wah, sepertinya pemilik penginapan itu sangat baik kepada mereka berdua. Pemilik penginapan berkata makanan itu gratis dan silakan untuk dimakan dan beristirahat. Beres makan, Gwansik dan Esun pun mabuk akibat kebanyakan minum. Dan dengan semangat masa mudanya, mereka berdua langsung bergulat ria di malam itu. Pagi harinya diperlihatkan Gwansik yang baru pulang dari suatu tempat kembali ke penginapannya. Sementara Esun baru saja tersadar dari tidurnya. Terlihat kipas angin di ruangan itu sampai rusak akibat ulah mereka berdua semalam. Saat itu, tiba-tiba Gwansik menyadari tas mereka beserta perhiasan yang ada di dalamnya sudah hilang dari kamar itu. Mereka pun langsung melaporkan hal itu kepada pemilik penginapan. Namun, seperti berubah 180 derajat, pemilik penginapan malah meminta mereka membayar makanan semalam dan biaya penginapan serta kipas angin yang mereka rusak. Menurut pemilik penginapan, mereka tidak membawa barang apa-apa semalam. Padahal nyatanya mereka membawa tas dan juga perhiasan. Esun dan Gwansik pun mulai curiga dengan pemilik penginapan itu. Sampai bapak penginapan itu keceplosan mengatakan mereka berdua berasal dari Pulau Jeju. Padahal sama sekali mereka tidak memberitahukan asal mereka kepada pemilik penginapan itu. Disitulah Gwansik dan Esun menyadari bahwa pemilik penginapan itu yang mencuri barang mereka. Namun ibu penginapan itu berkata, "Ya, kami yang mengambilnya, tapi kalian punya bukti apa?" Dan kemudian mengusir mereka berdua. 쌍으로 막. 증거 있나?
Esun yang kesal kemudian merencanakan sesuatu. Dia berniat untuk balas mengambil barang milik pemilik penginapan itu. Malam harinya mereka berdua pun menyelinap masuk ke dalam penginapan itu. Di sana mereka tidak lupa memperingatkan tamu yang baru saja datang untuk tidak mematikan lampu, agar pemilik penginapan itu tidak masuk untuk mencuri. Pemilik penginapan yang heran dengan tamunya yang tidak mematikan lampu kamarnya pun akhirnya memilih tidur. Di sisi lain, Esun mencoba meyakinkan Gwansik yang ragu-ragu untuk mencuri barang milik penginapan itu. Akhirnya setelah meyakinkan Gwansik, mereka berdua pun masuk ke kamar pemilik penginapan itu. Esun kemudian mencari barang miliknya, sementara Gwansik ditugaskan mengambil kotak uang penginapan itu. Sejauh itu mereka berhasil, namun Esun yang melihat jepit rambut pemberian Gwansik ada di kepala anak pemilik penginapan itu mencoba mengambilnya, dan alhasil anak itu terbangun, dan mereka pun ketahuan. Mereka berdua pun kabur, namun Esun yang lambat berhasil ditangkap. Melihat itu, Gwansik kembali berbalik dan akhirnya mereka berdua berkelahi dengan pemilik penginapan itu. Akibat kejadian itu, mereka pun dibawa ke kantor polisi. Dan di sana rupanya ibu Gwansik sudah datang dan langsung menanyakan di mana perhiasan itu. Mendengar cerita Gwansik, ibunya pun pergi ke penginapan itu. Di sana ibu Gwansik berhasil kembali mendapatkan perhiasan itu berkat polisi yang datang akibat laporan pemilik toko perhiasan yang melaporkan pemilik penginapan itu mencoba menjual perhiasan emas kepadanya. Akhirnya barang mereka pun kembali. Di situ ibu Gwansik pun mengajak kedua anak muda itu kembali pulang ke Pulau Jeju.